Halo, selamat datang di channel 20 Studio. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana analisis sebuah spasial perkotaan mengidentifikasi pusat-pusat kegiatan manusia, kemudian dan kultural yang akan digunakan sebagai analisis atau tahap awal untuk proses perencanaan. Jadi analisis ini bertujuan untuk sebagai informasi yang memberikan data atau spasial perkotaan atau keperluan dalam perencanaan yang mana akan digunakan sebagai data pengumpulan data awal hingga bisa dinilai secara objektif dan meminimalisasi dampak yang dihasilkan sehingga impact-nya berdaya guna fungsional bagi suatu lokasi perencanaan. Jadi data-data yang digunakan yaitu data lokasi, mana skop area penelitian. Lokasi ini adalah sebuah zoning. Misalnya saudara memiliki 2 wilayah yang akan dilakukan proses rencana, yang mana akan dilakukan analisis. Kemudian data bangunan atau permukiman SHP yang kemudian nantinya diimport ke dalam poin dengan beberapa nilai kelas yang akan dibuat kelas intervalnya. Selanjutnya yaitu bisa kita gunakan pusat-pusat aktivitasnya. Misalnya kita melakukan observasi secara langsung pada suatu area, yang mana observasi ini akan menentukan pusat-pusat kegiatan yang memiliki nilai tinggi berdasarkan kajian literatur. Atau juga bisa data yang digunakan berupa jumlah penduduk atau bangunan atau volume bangunan atau aktivitas dalam bangunan, yang mana ini akan digunakan sebagai implikasi pada proses analisis human and cultural. Jadi tinjauan literaturnya bisa kita buat ini landscape design, yang mana kita bisa mengidentifikasi misalnya berdasarkan kultural di sini maksudnya adalah kita memberikan kelas pada bangunan-bangunan yang bernilai tinggi berdasarkan heritage-nya. Misalnya dia bernilai tinggi karena memiliki nilai historikal yang tinggi. Kita bisa memberikan dia kelas 1. Kemudian di sini saya akan memberikan ventilator sebuah penelitian yang dilakukan di Tanah Abang Regency. Sabar sebentar ya guys. Yang mana nantinya saya akan gunakan ini di konten selanjutnya untuk membuat sebuah analisis urban network dan bagaimana kita melihat implikasinya pada suatu area. Bisa kita lihat di bawah ada sebuah implikasi yang bernilai tinggi, sedang dan rendah, yang nantinya akan dibuat sebuah tindak lanjut. Tindak lanjut yang dimaksud di sini adalah sebuah implikasi bisa berupa peraturan, penataan zona, atau suatu perletakan gedung yang ingin direncanakan, atau mungkin bisa juga KDB atau KLB berdasarkan peraturan setempat untuk memberikan efek yang baik pada lingkungan sekitar. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi beberapa aspek. Ada 3 aspek. Yang pertama, human and cultural, kemudian negative activity, yang kemudian nanti akan diidentifikasi dan di-overlay pada sebuah area lokasi penelitian sehingga kita bisa memberikan nilai tinggi di mana kemudian jadi informasi dalam sebuah proses perencanaan. Yang dimana human kultural ini, misalnya kita sudah melakukan suatu observasi pusat-pusat kegiatan
misalnya ada land use planningnya sebuah area permukiman, kemudian yang kedua ada area pariwisata mungkin atau area heritage juga atau area ekonomi dan bisnis. Kita bisa mengidentifikasinya terlebih dahulu, kemudian kita bisa menilai apakah bangunan di daerah ini memiliki aktivitas yang tinggi seperti gambar yang ini, di mana dia memberikan kota besar sebagai pusat aktivitas yang tinggi dan yang kecil sebagai pusat aktivitas yang sedang. Nantinya kita akan buat sebuah overlay yang kemudian bisa menjadi informasi dan aplikasi pada suatu area yang kita ingin rencanakan. Ini juga negative image, kita bisa memberikan nilai, bisa memberikan melakukan observasi, kemudian memberikan titik, dan kemudian kita bisa mengoverlaynya sehingga kita bisa mengetahui area negatif yang bernilai tinggi, rendah, dan sedang. Kemudian kita bisa menjadikan informasi sebagai suatu informasi pada suatu objek perencanaan yang akan nantinya berimplikasi pada suatu perencanaan. Nah, ini kemudian kita overlay, identifikasi dulu pertama, kemudian kita overlay, kemudian kita lakukan analisisnya. Itu hasil akhirnya untuk suatu perencanaan atau desain, membuat sketsa, membuat sebuah sketsa yang dapat digunakan untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya dan melakukan suatu perencanaan, misalnya di bidang arsitektur atau misalnya di bidang landscape dan sebagainya untuk perencanaan kota, sehingga bisa berimplikasi pada suatu area yang ingin direncanakan. Nah, di sini yang sama tadi, karena saya di sini hanya ingin mengidentifikasi pusat aktivitas apakah dia bernilai tinggi yang kemudian saya overlay dan saya berikan kelas, misalnya itu sebuah gedung bisnis, maka saya akan memberikan kelas paling tinggi yaitu kelas 4, atau bisa juga berdasarkan populasi yang mana mungkin dia memiliki nilai populasi yang tinggi pada setiap area yang kita observasi, atau juga bisa berdasarkan area negatif, maka kita bisa memberikan kelas 1, 2, dan 3. Nah, ini di sini di kategori kelas dan proyek ini kita bisa kembangkan berdasarkan tinjauan literatur yang relevan dan membuktikan bahwasanya keharusan dalam suatu proses perencanaan. Metodenya, jadi metode yang saya gunakan di sini adalah kita bisa menginput semua data yang kita peroleh, yang kemudian kita bisa melakukan identifikasian awal, misalnya saya di sini berdasarkan titik-titik aktivitas atau pusat aktivitas atau objek wisata, yang kemudian bisa juga kita berdasarkan volume bangunan, bisa juga berdasarkan jumlah penduduk, atau bisa juga berdasarkan area aktif. Tapi di sini saya hanya ingin, atau bisa kita menggabungkan keseluruhannya. Tapi di sini saya hanya ingin mengidentifikasi berdasarkan titik aktivitas, berdasarkan jenis tempat, sehingga bisa dinilai suatu human and cultural aspek dampak dari human and cultural di samping. Kita juga bisa mengidentifikasi berdasarkan misalnya di sekitarnya ada beberapa bangunan sejarah, maka kita jadikan dia sebagai nah, aspek-aspek ini, kelas ini kita bisa mendapatkannya juga berdasarkan penentuan berdasarkan hierarki. Misalnya kita ingin mendapatkan bahasanya yang memiliki nilai yang tinggi, yaitu suatu perencanaan menginginkan dia berada pada pusat aktivitas bisnis, maka proses perencanaan yang kita lakukan adalah dengan memberikan suatu penilaian, misalnya 1 untuk yaitu yang kemudian kita bisa memberikan presentasi pusat aktivitas yang kemudian kita bisa menggabungkannya dengan beberapa aspek-aspek dari keseluruhan dari aspek-aspek ini. Nah, selanjutnya dari hasil ini kemudian kita bisa masuk ke step kedua, data yang akhirnya data presentasi dan melakukan overlay untuk mendapatkan suatu informasi sehingga kita bisa melakukan sketsa atau melakukan desain
atau melakukan perencanaan, semua hal konteks itu akan digunakan untuk suatu proses. Mari kita mulai, tapi sebelum kita mulai saya akan suatu contoh yang mana bagaimana hasil dari ini dikembangkannya. Yang sebelah kiri ini adalah sebuah identifikasi awal pusat-pusat kegiatannya. Yang sebelah kanan bagaimana sesuatu yang sudah dianalisis berdasarkan suatu area-area tempat yang kemudian bisa dilakukan suatu program ruang pada suatu kawasan sehingga menghasilkan sebuah dampak yang sangat dampak dan berdaya guna fungsional pada suatu area kawasan. Jangan lupa scan saya yang ini dan ikuti terus channel saya untuk memberikan informasi, edukasi seputar arsitektur dan maupun perencanaan sehingga bisa berdaya guna untuk suatu perencanaan. Bisa berdaya guna baik itu untuk perencanaan, baik untuk tenaga desain, atau dan sebagainya sehingga bisa digunakan dengan baik. Terima kasih. Jadi di sini sebelum saya ucapkan terima kasih, maka saya akan mulai bagaimana proses-proses tahap-tahap yang saya akan lakukan. Pertama, di sini kita bisa buka sebuah aplikasi GIS atau ArcGIS. Nah, di sini saya akan membuat dua aplikasi. Yang pertama di sini saya akan menggunakan GIS dan ArcGIS melakukan sebuah analisis. Kita tunggu prosesnya selesai. Kemudian kita memasukkan data berdasarkan data-data yang diperlukan. Di sini saya akan memasukkan data-data yang diperlukan. Di sini kemudian kita cari data untuk konten ya. Nah, di sini kita masukkan dulu batas kecamatan. Setelah kita masukkan batas kecamatannya, kita bisa memasukkan data pemukiman. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menambahkan data apa lagi ya? Lupa, tunggu ya. Area buffer titik lokasinya. Nah, ini kemudian titiknya hilang. Kemudian kita edit simbol, mana kita buat garis putus. Oke. Nah, setelah kita buat ini, untuk mempermudah proses nantinya kita akan potong saja sehingga bisa lebih mudah untuk melakukan analisis. Nah, selanjutnya di sini kita bisa membuat dua pilihan lokasi. Misalnya untuk lebih bagusnya lagi kita masukkan jalannya biar lebih bagus. Nah, setelah kita masukkan jalannya, kita pisahkan lagi. Jalan sudah. Nah, sekarang kita buat ini. Kita potong dulu pada area ini. Kita klik dia pada area ini biar lebih cepat dan pemapasan sebagai contoh saja. Di sini kita bisa potong dulu berdasarkan jalan ke processing. Klik. Nah, langsung klik. Kemudian kita masukkan buffer lokasi sama jalan. Tunggu proses. Ini kita tutup saja dulu. Nah, itu kita potong berdasarkan jalan. Kita simpan dia di data tadi. Membuat folder baru. Namanya ini kita tulislah dia analisis dan Nah, setelah sudah klik terus namanya kita terus ini klik.
Yang sebuah klip, tikus klip, jalan, link, dan akhir lokasi. Nah, kita save, kemudian kita oke. Kita tunggu proses hingga selesai. Oh, rupanya tidak bisa. Kita ulang dulu. Sesi klik. Fiturnya ini, fiturnya ini. Kita oke. Nah, oke. Jaringan jalan ini kita remove saja. Kemudian yang kedua kita di sini ya area kemungkinan dan klik buffer. Dan kita save di sini kemungkinan klik. Ambil saja satu. Kemudian kita oke. Nah, sudah terdapat. Kita dulu. Setelah itu di sini masukkan lagi satu fotonya. Di sini kita tambahkan. Ya guys, masih proses biar lebih jelas. Nah, sudah ada. Dan ini sesi kita klik ya, nah, misalkan buffer saja. Dan ini kliknya kita ambil lagi save oke. Ya. Nah, setelah sudah hapus saja yang dan tunggu ya guys, masih agak lama guys, jadi harus guys, harus sabar guys. Kita pause dulu ya guys. Oke, sudah bisa. Selanjutnya kita bisa masuk hapus saja satu bagian. Lebih simpel. Matikan dulu dia. Ini bisa dimatikan aja. Kemudian di sini saya akan buat area zoom. Mana kita bisa membuat satu layer baru. Mana ya? Nah, atau begini aja. Kita buat layer baru. Ini ya. Saya lupa cara buat layer. Mana ya?
Jadi guys, kita masukkan, pertama kita ribut dulu. Dan di sini kita bisa mengidentifikasi jenis bangunannya. Bisa hapus dulu bagiannya guys. Nah di sini kita hapus. Oke, terus di sini. Oke, dashboard. Oke, kemudian shop. Oke, kemudian flash. Oke, kemudian oke, 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 oke. Hapus dulu bagian-bagiannya. Kita buat keterangan pemukiman. Ya. Nanti kita bisa tambahkan detail. Pertama itu double namanya jenis teks saja dulu, jenis bangunan. Oke, nah di sini kita bisa mengeditasi dia. Ini bisa style bikin. Ini pemukiman baru kemudian editasi. Misalnya di sini ini bangunan yang toko. Kemudian ini pemukiman. Identifikasi terus dulu ya guys. Nah kita lanjut. Nah di sini kita bisa lihat di sini ada, bisa bagi-bagi dulu jenis bangunannya apa atau satu-satu aktivitasnya sehingga kita bisa mengidentifikasi kelas. Misalnya satu, nilai terendahnya satu ini merupakan misalnya berdasarkan kajian dia kelasnya satu. Nah pemukiman aktivitasnya pasti kelasnya satu. Kemudian yang kedua, kelas 2 itu misalnya area bisnis atau area industri. Atau yang keempat, kemudian yang ketiga mungkin fasilitas pendidikan, fasilitas pendidikan, peribadatan. Yang keempat, kemudian mungkin bisa area kantor, karena area kantor merupakan area dengan pusat kepadatan yang tertinggi. Nah, di sini tahap selanjutnya setelah kita buat kelas, kita menggunakan namanya interpretasinya, melakukan IDW. Dan setelah kita kita melakukan yang namanya view point. Kita ubah dia ke point ke data point. Itu view point. Nah data yang kita bisa masukkan yaitu datanya point data pemukimannya, dan kita save dia, save sini. Setelah kita save, kita oke, maka hasilnya akan didapatkan. Dan titik-titik poin ini selanjutnya kita matikan saja ini gimana. Nah di sini kita masuk ke DW, kita interpretasikan ya. Nah di sini kita bisa hitung punya ketinggian. Nah di sini kita masukkan kelasnya. Kemudian di sini save ya, save dia, motifs dan save. Kemudian oke, kita setting instrumennya.
posisi esteknya snap raster lokasi, kemudian di sini raster analisis berdasarkan masnya berdasarkan titik lokasi, dan kita oke, kemudian kita oke. Nah, di sini kita bisa ya guys, nah plus Ctrl C, dan kita save, save dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat pusat aktivitasnya. Kita bagi dia berdasarkan kelasnya, atur. Nah, di sini terlalu banyak kelas, kita buat saja jadi 4 kelas. Kemudian klasifikasinya 4, kemudian nilainya 1, nilai 2, nilai 3, yang 4. Dan kita update. Nah, bisa ditahu kan dari hasil ini. Kemudian kita bisa tahu pusat-pusat aktivitas yang tinggi dan rendah. Misalnya di sini kita membuat suatu perencanaan gedung misalnya. Dan kita bisa melihat aplikasinya tingkat tinggi rendah. Ternyata di sini tinggi, dan secara observasinya di sini ada bangunan ini, dan ini. Dan juga misalnya di sini dan ada bangunan ini, dan ini. Nah, sini itu berdasarkan ini. Sini itu berdasarkan ini. Ya. Nah, ini. Sini kita bisa lihat sini 6, 4, 3. Tinggi, yang rendah. Nah, ini ada site. Nah, di sini misalnya ada site mode, dan di sini ada pusat-pusat aktivitasnya dan verifikasi. Nah, setelah itu ini kita bisa buat sebuah penilaian, misalnya di sini tinggi, rendah, kemudian di sini aktivitas-aktivitas observasinya apa, di sini. Nah, setelah itu kita bisa melakukan suatu pemrograman ruang yang akan menghasilkan suatu area bernilai tinggi. Misalnya di sini cocoknya untuk pemrograman ruangnya apa, di sini cocoknya untuk pemrograman ruang untuk apa, dan di sini cocoknya untuk pemrograman ruang untuk apa. Nah, oke, saya pikir sudah cukup untuk human kultural. Untuk tahap selanjutnya mungkin saya akan masuk ke urban network analysis, menganalisis suatu aksesibilitasnya sehingga bisa melihat dampak volume bangunan atau dampak koefisien dasarnya atau dampak ini, atau berimplikasi pada penataan jaringan jalannya, dan atau berimplikasi pada pemukimannya sehingga minimalisasi dampak dan perbaikan fungsional bagi keseluruhan item. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kritik dan sarannya sangat saya butuhkan di sini. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.